Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan video test on driver ASL PV 13.000. Pembelian yang pertama dari Lazada, untuk yang kedua dari Shopee. Untuk yang pertama ini dari Rahmat Hidayat yang ada di Cikarang Barat. Driver ASL PV 13.000 menggunakan transistor di lot 524. Untuk pesanan yang satunya dari Lazada ini dari ASL NJW Protect dan juga 2 kali input balan. Ini untuk input balannya, 2 kali input balan dengan menggunakan komponen yang sama. Untuk IC menggunakan TL072 Texas Instrument. Nanti kita sertakan soket moleknya juga. Untuk cara-cara instalasi ada di video kami yang lain, nanti bisa kita bagikan linknya juga. Tapi kalau di Lazada kita tidak bisa membagikan link di pesan ya. Untuk pengganti soket inputnya nanti kita juga sertakan soket molek, karena tidak selalu untuk input atau soket input itu yang kakinya bengkok ya, kadang kaki yang pendek itu malah lebih bagus saya rasa. Untuk yang kedua di sini ada protect speaker. Untuk pengecekannya mudah. Di sini kita beri tegangan protect sesuai dengan jalurnya ya. Untuk ground di bagian ujung, jadi pemasangan kita samakan dengan inputnya. Ini AC ya. Untuk regulatornya menggunakan AC, karena di sini sudah dilengkapi dengan regulator, IC regulator dan juga penyearah. Coba kita aktifkan untuk protectnya. Kabelnya pendek. Kondisi protect selagi dia on, relay aktif, relay berbunyi, tandanya sudah terhubung. Kita ulangi. Klik aktif ya. Untuk protectnya sudah normal. Oke, untuk selanjutnya kita cek dengan drivernya. Untuk di sini kita umpankan di 42 VAC. Untuk tegangan protect juga yang di sini menggunakan tegangan VDC ya. Di sini tegangan VDC, mungkin nanti masnya bisa mengambil dari output adjust tegangan di sini 012 volt. Ini tegangan DC nanti yang keluar. Jadi untuk inputnya ini AC, output yang keluar di sini atau adjust tegangannya nanti keluarnya DC, bisa diaplikasikan pada tegangan protect driver amplifier. Untuk soket pasti kita sertakan juga. Untuk input juga wajib ya menggunakan 3 pin, yang dimana 3 pin ini transfer dari output balan, agar rangkaian input balan yang ada di driver amplifier bekerja sebagaimana mestinya. Untuk LED indikator signal input maupun juga klip untuk kedua driver di sini sudah saya modifikasi ya. Yang artinya apabila lampu klip ini menyala, itu sudah mendekati signal cacat, namun tidak setara spontan ya. Kita sepilkan untuk sinusnya. Di sini protect sudah aktif ya, dalam keadaan saturasi, langsung menuju ke on protect. Untuk ASL ini sangat cepat. Di sini ada juga indikator tegangan kanal kanan dan kanal kiri. Kita periksa dulu untuk tegangan VDCO-nya. Untuk driver sebenarnya sudah kami tes ya sebelum pembuatan video test on, untuk memperlancar saja. Jadi untuk DCO-nya ini saya rasa sudah bisa menggapai titik 0.
Ini sudah berada dalam tegangan aman ya, di 0,1. Untuk tegangan bias kita ambil di transistor tap saja, untuk acuan lebih enak 690. Untuk di sini 685, 86, 87. Saya rasa sudah bisa dikatakan imbang ya. Untuk bias ini jangan disamakan dengan driver yang lain ya. Untuk yang di transfer final 154. Ini menginjak di 250 sudah panas. Nah, untuk besar kecilnya nanti disesuaikan saja dengan penggunaan. Untuk kelas hajatan mungkin bisa disetel sekiranya panasnya bisa terhandle ya. Karena semakin besar tegangan bias, transistor final akan semakin panas, namun suara akan lebih bersih dan lebih bertenaga. Bias over bisa mengakibatkan transistor final jebol. Untuk driver saya rasa sudah normal. Untuk LED indikatornya kita tampilkan sinusnya. Di sini kita menggunakan frekuensi 1 kHz. Ya kan? Dan ini untuk indikatornya ya. Kita angkat inputnya sampai mendekati klip. Di sini sudah indikator klip sudah aktif. Namun saat indikator klip LED indikator warna merah ini terang, itu baru menginjak di titik klip yang sebenarnya. Jadi nanti masih bisa untuk jaga-jaga aja ya. Apabila LED indikator sudah menyala namun redup, itu belum klip tapi mendekati klip. Karena untuk modifikasi sensitivitas signal indikator klip itu sebenarnya harus disesuaikan juga ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Saya rasa nanti masnya bisa mengukur sendiri ya dari video yang kami tampilkan. Untuk selanjutnya kita menggunakan input musik. Kita menggunakan beban di 4 ohm. Untuk beban juga disarankan main di 4 ohm saja ya. Ini oke, dalam posisi senyap ya mas. This is Gum Project. Di sini terlihat drop mas. Untuk ASL ini sebenarnya minta tegangan tinggi ya. Untuk bagian LED indikator bagian sini dropping. Tapi suara dapat, subnya tebel, suara rata, tonjokannya sangat kuat. Oke, saya rasa untuk pengetesan cukup ya. 2 kali input balan dan juga 1 kali kit protect speaker. Dan juga driver AXL PV13000 menggunakan transistor final NJW on semi. Pesanan dari akun Ulneha K8 KDN Karawang Jawa Barat. Kita langsung packing ini mas ya. NJW transistor final. Untuk yang selanjutnya ini ada driver ASL juga, namun variasi transistor final yang digunakan adalah
Toshiba Selamat Japan ya, pesanan dari Rahmat Hidayat yang ada di Cikarang Barat. Untuk komponen sama mas, bahkan untuk resistor, pengatur sensitivitas signal input atau klip sama, kita modifikasinya bebarengan. Untuk bagian soket potensio di sini kita jumper mas, karena kita menggunakan rangkaian potensio yang sudah kami sediakan. Untuk regulator tetap di tegangan VDC, sama juga. Untuk input disarankan menggunakan input transfer dari output balance. Protect dalam keadaan saturasi saat awal on, langsung pindah ke on protect. Untuk pengaturan DCO dan juga bias, untuk cara kami untuk tegangan DCO mengikuti saja ya, yang penting tegangan bias sebisa mungkin diseimbangkan. Oke, untuk tegangan bias kita setting di 748/49. Sudah bisa dikatakan normal. Untuk DCO nya mengikuti saja, yang penting di bawah 20 mV. Yang penting di bawah 20 mV. Untuk DCO saya pastikan trimpot DCO sudah bisa diputar sampai berada di titik 0. Namun kita mengutamakan tegangan bias. Oke, kita cek juga menggunakan frekuensi 100 Hz ya. Untuk LED indikatornya sekalian kita menampilkan sinusnya. LED indikator baru aktif, jadi tidak terlalu sensitif juga ya. Apabila menggunakan input kecil untuk LED indikator mungkin redup, namun apabila menggunakan input yang tinggi untuk LED indikator tetap akan bergoyang. Untuk indikator klip mendekati klip, ini sudah di titik klip. Untuk LED indikatornya terang ya, jadi saat redup ini masih belum berada di titik klipnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba menggunakan input. Untuk beban juga disarankan main di 4 ohm. Oke, alhamdulillah untuk driver normal ya. Namun sebenarnya untuk indikator klip ini pun juga di setiap tegangan juga pasti berbeda ya. Seharusnya untuk mengkalibrasi indikator klip itu harus disesuaikan juga dengan
kapasitas tegangan yang ada. Karena semakin besar tegangan yang digunakan, otomatis penguatan akan lebih besar juga ya. Jadi otomatis jarak untuk sinyal cacat pun akan berbeda. Jadi untuk indikator yang kita modifikasi itu hanya membantu tidak terlalu sensitif saja, agar kesannya tidak driver mudah klip atau gimana gitu. Mungkin teman-teman bisa memahami dari yang dimaksud indikator klip tersebut. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Rahmat Hidayat dan juga Mas Ulin K8 KDN yang ada di Karawang. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.